Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang perspektif tentang Maria, ya. Apakah Maria berdosa? Ya. Jadi pendeta MYM masa khotbah Bapak Ibu ngomong seperti itu, ya. Nanti kita dengarkan apa yang disampaikannya, ya. Intinya Bapak itu dia khotbah di mimbar itu, ya Bapak Ibu, ya. Ngapain sih usik kamar orang gitu, ya kan? Urus kamar sendiri aja. Kalau saudara seorang apologet, seorang pendeta, seorang penginjil, pengajar, contohlah seperti Yesus Bapak Ibu. Yesus fokus Bapak Ibu kepada firman Allah, kepada Bapa, ya. Dan Yesus berbicara, berhati-hatilah. Tuhan kasih suatu pelajaran, suatu pengajaran, ya, supaya orang bisa menilai, memilih yang mana yang terbaik. Saya di sini Bapak Ibu bukan menghakimi, tapi saya bagi edukasi supaya saudara bisa memilih ini mana yang benar, Bapak Ibu, ya. Di dalam Kristen Bapak Ibu banyak perbedaan karena perspektif masing-masing berbeda, ya kan? Jadi intinya bagi saya Bapak Ibu, agama itu adalah sarana, ya. Agama itu adalah sarana. Jadi carilah gereja yang memberikan saudara atau mendekatkan diri kepada Yesus Bapak Ibu. Karena hanya Yesus adalah perantara masuk surga Bapak Ibu, ya kan? Dialah jalan Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau pusing dengan agama aliran siapa yang benar, ya kan? Tetapi yang saya bawakan di sini adalah Yesus Bapak Ibu, ya. Karena setiap golongan pasti perspektifnya beda-beda Bapak Ibu, ya. Oke, kita dengarkan dulu Bapak Ibu yang disampaikan oleh pendeta MYM, sehingga saudara kita Katolik mengomentari juga Bapak Ibu, ya kan? Saudaraku, kalau saudara seorang pendeta, khotbahkanlah firman Tuhan. Gak usah usik kamar orang lain, ya, ya kan? Mau apapun ditulis itu hak mereka, ya. Saudara hanya bagi firman Tuhan, terserah mereka mau milih yang mana. Karena manusia tidak bodoh, Bapak. Semua manusia, tidak ada yang bodoh. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Kalau saudara pingin pintar, pingin bijak, ya kerjalah, ya kan? Otak ini kerja Bapak Ibu buat supaya bijak. Jangan tidur bobo, ya kan? Tidur baru bobo, ya kan? Samanya itu, ya kan? Tidur bobo, ya kan? Yang kita dengarkan dulu, ya, kita masukkan firman Tuhan nanti. Ya, semua para penginjil semua ada Alkitab. Intinya semuanya Alkitab, tapi perspektifnya beda, sehingga salah gimana lah gitu, ya. Maafkan saya yang sudah mengomentari. Esternya banyak, ya kan? Haleluya, kita dengarkan dulu, ya. Pertanyaan penting yang saya mau kupas sekarang, apakah Maria itu orang berdosa atau tidak, sama seperti kita? Atau sejak lahir dia suci, sampai mati dia suci, ya, sehingga dia layak melahirkan juru selamat, saudara.
dengan gereja Katolik, saudara, ada 3 pendapat mereka tentang Maria. Yang pertama, mereka, yaitu gereja Katolik, berkata Maria itu bebas dari dosa sejak lahir. Ya, saya ulang ya, Maria bebas dari dosa sejak lahir, berarti Maria tidak mewarisi dosa asal dari Adam. Dia bersih suci sejak lahir ya. Kenapa demikian ya? Karena Yesus harus lahir dari perempuan yang suci tidak berdosa. Karena Yesus harus lahir dari perempuan yang suci tidak berdosa, maka ibunya pun harus suci tidak berdosa. Maka dengan demikian mereka menegakkan satu doktrin mengenai ketidakberdosaan Maria, atau Maria itu suci dari lahir sampai mati. Dia bebas dari dosa, ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah betul Maria bebas dari dosa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Pertama-tama dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 dikatakan di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan baik-baik, saya ulang ya. Lalu kata Maria, ini setelah dia bertemu dengan malaikat ya, lalu Maria berdoa ya, berdoa dalam bentuk ya puji-pujian kepada Tuhan ya. Dia berkata begini, ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Perhatikan istilah juru selamatku. Loh, Maria di sini berarti punya juru selamat apa enggak? Dia berkata Allah juru selamatku. Dia punya juru selamat ya. Disebut Allah juru selamat. Berarti dia kalau tidak ada juru selamat, dia selamat apa enggak? Ya. Kenapa tidak selamat? Ketidakselamatan kita hanya satu penyebabnya, yaitu dosa. Kalau Anda tidak berdosa selalu selamat. Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, kalau tidak berdosa tetap selamat atau tidak? Dia tetap selamat. Justru karena berdosa maka tidak selamat, harus mati. Maka perlu juru selamat. Dan di sini Maria berkata, Allahku juru selamatku. Dia butuh juru selamat, saudara. Berarti Maria rasa diri orang berdosa. Ya, ini bantahan yang pertama ya. Jadi Maria itu orang berdosa, ya, bukan orang tidak berdosa. Orang berdosa. Kita pertama. Mari. Dari satu-satu dulu apa kan ya? Satu-satu dulu ya. Ini kan kita baca dulu yang disampaikan oleh Pak M.Y.M ini ya. Kita baca dulu Bapak Ibu Lukas 1 ayat 46 sampai 47 ya. Sama-sama di sini kita belajar Bapak Ibu. Lukas 1 ayat 46. Saya akan bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi perspektif M.Y.M ya, di sini Maria karena dia berdosa makanya dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini adalah nyanyian pujian Bapakku yang sangat bahagia Bapak Ibu, bukan karena dosa. Inilah yang paling saya nggak suka ya, perspektif para pendeta seperti M.Y.M ini. Dan saya Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu ya, jujur nih, kalau di gereja itu Bapak Ibu jarang saya menangis Bapak Ibu, karena pernah saya menangis.
Jadi saya konsentrasi, kalau saya konsentrasi Bapak Ibu, ya bawahnya menangis ya. Saya menangis bukan karena ada dosa saya Bapak Ibu. Ya. Tapi para pendeta dan para pengerja-pengerja pelayan Tuhan dipikirnya kita itu punya dosa banyak. Jadi dirangkul lah ya kan. Dirangkul dan didoakan. Jadi bising Bapak Ibu. Mau kusir nggak enak kan. Pas saya berdoa, datang pula mereka ya kan. Tumpang tangan. Kocak, kangkung kerja, kangkung gencar. Padahal saya fokus sama Tuhan. Jadi kok nggak konsentrasinya, udah saya diam aja jadinya. Nggak enak Bapak Ibu mengusir Bapak Ibu. Ya kan? Jadi mulai dari situ saya nggak mau lagi ya gereja, tapi nggak pernah intim. Maksudnya ini loh, saya ke gereja itu nggak konsentrasi Bapak Ibu. Maksudnya saya nggak kupusatkan konsentrasi saya intim banget kepada Tuhan. Kalau saya intim nanti keluar nangis Bapak Ibu. Nanti dipikir orang nanti apa ya kan. Lebih baik saya di kamar ya sendiri, nggak ada yang ganggu, nggak bising ya kan. Karena orang seperti ini kan ya, ini adalah menangis itu bukan karena banyak masalah, bukan karena dosa, tapi ada juga untuk karena kebahagiaan Bapak ya. Jadi di sini Maria bahagia banget Bapak Ibu karena mendapatkan berkat karunia, dikaruniai Tuhan Bapak Ibu, sehingga dia bernyanyi ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Jadi Maria di sini Bapak Ibu bukan karena berdosa ya Ibu. Nanti saya akan kasih tahu ada 2 unsur dosa Bapak Ibu ya. Nantilah saya terangkan ya. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya. Kita membuka sekarang Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ini ayat yang terkenal saudara. Roma 3 ayat 23, saya akan membacakan. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Nah, pertanyaan saya, Maria orang atau bukan orang? Orang. Berarti dia berdosa atau tidak? Nah, kalau Maria dikatakan tidak berdosa, ini kita bohong berarti kan? Dikatakan ini semua orang berdosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Maria tidak berdosa, berarti ayat Alkitab ini jadi bohong jadinya. Aduh, ngeri Bapak Ibu, ngeri. Saya bukan Katolik Bapak Ibu ya. Saya bukan Katolik, saya karismatik Bapak Ibu. Dan saya dulu Kristen Protestan ya. Jadi diambil Pak Pendeta MYM inilah, kita baca lagi apa yang disampaikannya ya. Kita buka ya Roma 5 ayat 12 Bapak Ibu ya, yang berbunyi, saya akan bacakan Bapak Ibu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, betul Bapak Ibu ya kan. Ini saya akan sebutkan ada 2 unsur dosa ya. Itu sudah dipelajari di S1 ya. Padahal Pendeta MYM sudah jadi dosen, berarti udah lewat S1 ya kan. Karena jadi dosen itu nggak bisa S1 ya kan. Minimal S2. Jadi ada 2 unsur dosa Bapak Ibu, supaya saudara pahami itu. Yang pertama itu adalah
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah dosa keturunan, Bapak Ibu. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah kutuk dosa yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pengikut Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara langsung keluar, ya kan? Kalau orang tua saudara pengikut Yesus Kristus, itu akan didoakan, baru diputuskan segala kutuk keturunan. Selesai dong, aman, Bapak Ibu. Yang mengingat dosa keturunan itu, kutuk itu, ya iblis. Kalau saudara mengakui dosa saudara, ya Tuhan akan menghapusnya. Seperti kata Raja Daud, Bapak Ibu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 tahun di tempat lain. Sejauh timur lagi, sejauh timur dari barat, Kau melemparkan dosaku. Jadi Bapak Ibu, semua manusia memang berdosa. Gak ada yang sempurna. Hanya yang sempurna adalah Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, unsur dosa yang pertama itu adalah Roma 5 ayat 12. Ya, kalau orang tua saudara sudah mendoakan saudara sejak wek, ya itu sudah terhapus, Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa sempurna karena kita manusia, Bapak Ibu. Makanya penting ada Yesus. Makanya kita selamat karena kasih karunia. Ya kan? Ya kan, Bapak Ibu? Karena Tuhan itu maha adil, Bapak Ibu. Dia tahu manusia itu tidak akan sanggup. Makanya dia rela menjadi manusia supaya free will, Bapak Ibu. Ya. Karena kasih karunia, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita dengarkan dulu apa yang lagi sampaikannya, nanti kita lanjut lagi ya kan, Bapak Ibu. Ternyata ada yang tidak berdosa, yaitu Maria, saudara. Tetapi Alkitab tidak bohong. Berarti Maria termasuk orang. Kalau dia termasuk orang, maka dia juga berdosa, sama seperti kita semua. Ya, ini argumentasi yang kedua. Mari kita lihat sekarang argumentasi saya yang ketiga, ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, saudara, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini maksudnya oleh satu orang siapa ini? Adam, ya, ini Adam. Sebetulnya kalau mau lebih detail, Hawa, ya, dari Hawa kemudian Adam, kan. Tetapi mengapa Adam yang disebut, ya? Mengapa Adam yang disebut di bagian lain itu dikatakan Adam? Mengapa, saudara? Karena ia menjadi wakil manusia di Taman Eden yang berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan ciptaan, dan itu adalah Adam. Adam diciptakan sebagai pemimpin, ya, menjadi wakil, ya, yang mewakili manusia, dan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Maka kejatuhan Hawa adalah kejatuhan Adam. Maka istilah teologi selalu disebut bukan kejatuhan Hawa tapi kejatuhan Adam. Dosa masuk tidak disebut melalui Hawa tapi selalu melalui Adam, ya, jelas, ya. Jadi dikatakan di sini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke
ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Artinya dosa masuk melalui Adam, adanya dosa berarti kematian, maut ya. Dan dialah maut itu menjalar kepada semua orang. Maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena Maria adalah orang, maka dosa yang masuk melalui Adam juga menjalar kepada Maria. Maria tidak dikecualikan di sini. Sama sekali tidak ada dukungan Alkitab yang mengatakan Maria lahir sejak lahir. Jadi Ibu, orang saudara kita Katolik ini Ibu, kenapa dikatakan Maria suci ya Ibu, kudus? Ya, karena memang di Alkitab nggak ada dituliskan contoh-contoh. Kalau Raja Daud kan dituliskan dosanya Ibu. Dia mengintip ya kan, ya terlalu ngeri kali Bapak Ibu si Raja Daud dituliskan. Dia ngintip Bapak Ibu kan, bayangkanlah kan dia pergi ke loteng ngintip orang mandi gitu ya kan, yang diintipnya pula pegawainya Bapak Ibu ya kan, istri pegawainya Uria. Diintip Bapak Ibu, ngintip dia ya, itu bukan hanya sekali Bapak Ibu ngintipnya ya kan, nggak sekali dia ngintip Bapak Ibu, karena keenakan. Wah, terjadilah tambah lagi, masuklah ke tongkapnya ya kan, ularnya ya kan. Jadi di gereja Katolik Bapak Ibu, saudara kita ini ya memang mengakui Bapak Ibu, sebenarnya mereka mengatakan bahwa memang salah Bapak Ibu ya. Betul, memang salah Bapak Ibu ya kan, karena ya Maria nggak ada dituliskan di sana seperti cerita Raja Daud Bapak Ibu dosanya ya. Raja Daud kan ditulis di Alkitab itu dosanya itu loh Bapak Ibu, dia pertama ngintip ya kan. Setelah mengintip ya dia terpikat, udah terpesona kepada pandangan, nggak tahu pandangan berapa itu Bapak Ibu ya. Padahal Tuhan nggak marah loh kalau berapa pun istrinya, nggak apa-apa ya Mak. Tetapi ini aduh, punya orang loh ya kan. Dan dia merancangkan pembunuhan Bapak Ibu dan berhasil Bapak Ibu ya kan? Jadi Maria ini Bapak Ibu, kalau saudara baca di Alkitab, Maria tidak ada ya tertulis perilaku dia yang aneh-aneh ya, nggak ada Bapak Ibu ya, saudara baca ya kan, atau dia pernah marah, nggak pernah marah Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu, seorang ibu Yesus Kristus ini ya, nggak ada marah Bapak Ibu ya. Waktu adik-adiknya nih, jadi kan inilah tadi saya kok minggu yang lalu saya udah bagi masukan bahwa adik-adik Yesus itu ada. Jadi adik-adiknya Yesus ini ngomong sama mamanya nih, karena bapaknya kan udah meninggal ya. Mak, lihat tuh kakak itu, dia kerasukan setan, orang gila. Tapi mamanya Bapak Ibu ya, dia mengetahui semuanya, tapi dia rahasiakan, tapi dia bisa mengontrol anaknya karena Maria sudah tahu siapa Yesus ini ya. Kita baca Bapak Ibu. Matius 1 ayat 21 ya sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Bapak Ibu, Maria dan Yusuf itu tidak pernah melakukan apa-apa ini sampai Yesus lahir. Ya, silsilah tentang Maria sih mulai dia lahir enggak apa ya di Alkitab ya, hanya ada langsung ya. Kalau kita baca di Matius ya langsung ini aja. Kita baca lagi Bapak Ibu ya, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi di dalam kehidupan Maria, dia memang orang saleh, orang yang taat. Makanya waktu Gabriel datang nih menyampaikan kabar baik ini, Maria langsung to the point. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya kan? Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Coba bayangkan aja, kalau saya baca Lukas 1:43. Maria pergi menjumpai Elizabeth, Bapak Ibu. Jadi Elizabeth ngomong seperti ini Bapak Ibu. Ya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kalau enggak Roh Kudus ini Bapak Ibu, enggak mungkin Elizabeth bicara seperti ini Bapak Ibu. Makanya Maria, Yusuf, Elizabeth ya merahasiakan ini semuanya kepada orang Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan, makanya Maria butuh juru selamat Bapak Ibu. Butuh Bapak Ibu. Ya. Dan di sini yang saya jelaskan kepada pendeta MYM, jangan salah tafsir gitu ya. Karena Maria di sini bukan dia jiwaku memuji, bukan karena dia berdosa Bapak Ibu ya. Dia karena kesenangan ya, bahagia dapat kasih karunia ya. Kalau saudara baca tentang Maria Bapak Ibu, detail banget ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bapak Ibu, lengkap di situ tentang Maria. Dan kisah para rasul. Ya, itu pun hanya sebentar saja dibahas sama tentang Maria Bapak Ibu. Ya. Habis itu nggak tahu kemana si Maria Bapak Ibu. Ya, nggak ada Alkitab mengatakan bahwa Maria itu mati dan Maria itu rapture. Nggak ada. Jadi nggak tahu. I don't know. Apakah dia masih di bumi? Hah? Hanya Tuhan yang tahu. Kita baca Bible Lukas 2:19. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, merenungkannya ya. 1 Samuel 2 ayat 2. 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Betul Bapak Ibu, tidak ada yang seperti Tuhan yang kudus. Kita ini semua nggak kudus, tapi ada saleh gitu loh Bapak Ibu. Ya, kalau Maria tidak saleh, tidak taat, tidak mungkin dipakai Tuhan. Ya, kalau perspektif pendeta MYM bisa wrong ya. Kenapa saya bilang bisa wrong? Kalau mau Maria memang berdosa, kenapa Tuhan pakai?
ya kan? Karena dia taat, Bapak Ibu, di Alkitab menuliskannya dia orang saleh, hamba Allah, hamba Tuhan, dia Bapak Ibu, dia dijaga kekudusannya sehingga Tuhan memakainya. Ya memang kita nggak sempurna Bapak Ibu seperti Yesus, ya, tapi Tuhan pakai Bapak Ibu, ya. Pendeta Emil paham nggak yang saya maksudkan? Ya, karena dia berkenan di dalam Tuhan Bapak Ibu, ya. Tuhan sudah memilihnya lah, saya bilang ya, Tuhan sudah merancangkan semuanya ini Bapak Ibu dengan detail, ya. Dan Maria tahu siapa Yesus itu Bapak Ibu, sehingga nanti ada ayatnya ya. Pengkhotbah, kita baca dulu Pengkhotbah 7 ayat 20. Jadi tadi saya bilang ada 2 unsur dosa. Yang pertama itu adalah dosa keturunan dari Abraham, ya, inilah kutuk keturunan Bapak Ibu. Jadi untuk supaya kita kudus, ya kita harus doakan Bapak Ibu. Mulai dari gitu lahir kayaknya kan di sini. Makanya saudara, kalau saudara tidak bisa mendoakan anak saudara, panggillah seorang pendeta supaya didoakan Bapak Ibu, supaya diputuskan segala kutuk keturunan Bapak Ibu. Amin. Makanya kalau anak-anak mati itu Bapak Ibu, kalau anak-anak mati Bapak Ibu, kalau bayi mati Bapak Ibu, dia masuk surga kalau orang tuanya pengikut Yesus Kristus, ya. pengikut Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, saya nggak usah bawa agama ini ya. Yang saya bawa Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, karena banyak orang perbedaan perspektif sehingga orang money is money gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 ya. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ya betul Bapak Ibu. Tapi kan yang pertama tadi Bapak Ibu, dosa yang pertama adalah dosa, unsur dosa ada 2 tadi. Yang pertama adalah Adam, ya. Dan yang kedua adalah dosa pribadi. Dosa pribadi contoh. Kalau saudara sudah dibaptis berumur 17 tahun, itu diminta dibaptis Ibu. Ya. Jadi ini adalah unsur yang kedua, dosa sendiri Bapak Ibu. Jadi yang bisa membuat saudara masuk surga itu bukan orang tua saudara, tetapi diri sendiri, diri lo. Supaya saudara masuk surga itu diri lo yang menyelamatkan diri lo, ya. Karena saudara sudah dewasa Bapak Ibu, ya. Jadi ya saudara berjaga-jagalah supaya jangan jatuh dalam dosa. Kita memang tidak sempurna, harus intim everyday ya, setiap saat ya, supaya jangan jatuh Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sudah tahu itu manusia tidak akan sanggup. Nabi saja bisa jatuh, apalagi saya. Nabi saja bisa jatuh, apalagi saya dan saudara, ya kan? Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Bapak Ibu, inilah untuk menguruskan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Tapi kalau saudara masih baby,
bayi gitu loh maksudnya ya. Bayi, kalau saudara masih bayi, masih anak-anak, yang menyelamatkan diri saudara itu ya orang tua saudara. Tetapi kalau saudara sudah berumur dewasa, ya saudara harus mengaku dosa saudara. Lord God, forgive me. Tuhan akan mengampuni ya, Tuhan akan menghapus buku dosa itu Bapak Ibu, seperti Raja Daud tadi lagunya. Sejauh timur dari barat, Kau melempar dosaku. Dan Bapak Ibu, enak Bapak Ibu punya Tuhan ya. Tuhan baik loh. Tuhan ngomong gini, Yesus ngomong gini. Ada seseorang ngomong sama Yesus, Tuhan gimana sih harus berapa kali sih memaafkan teman kita atau saudara kita yang menyakiti kita? Apa kata Yesus Bapak? 7 kali. Berarti itu tak terhingga Bapak. Kalau saudara kalikan itu sampai apa? Ya, itu tak terhingga. Jadi ya seperti itu Tuhan. Kalau saudara jatuh lagi minta ampun lagi, ya, karena ini manusia. Karena Yesus sudah pernah jadi karena Yesus adalah pernah jadi manusia, Bapak Ibu. Tuhan kita itu sudah pernah jadi manusia sehingga dia tahu. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena makanya Yesus bicara waktu di Taman Getsemani, badan ini memang lemah. Makanya waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, biarlah cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendakmu terjadi. Inilah badan ini, Tuhan sudah tahu, Yesus sudah tahu badan ini lemah, nggak akan sanggup manusia. Karena Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu, makanya dia sanggup ya. Itu aja lah Bapak Ibu intinya ya. Makanya puji Tuhan saya lahir dikasih karunia. Kita puji Tuhan. Kalau di perjanjian lama untunglah saya nggak lahir di perjanjian lama. Jadi apapun dosa kita, Tuhan menyucikannya. Tuhan melupakannya Bapak Ibu, bukan mengingat. Yang mengingat dosa saudara itu adalah iblis Bapak Ibu. Diungkit-ungkitnya supaya saudara supaya jatuh Bapak Ibu. Supaya saudara udahlah, enggak, aduh, dosamu banyak dong, ngapain lo sok-sok suci aja. Itu iblis yang ngomong. Ya. Tuhan tidak mengingat dosa saudara kalau saudara datang tunduk di hadapan. Ya, ini sudah malam, udah hujan ya kan. Sorry kalau ada terganggu ya. Kita baca Lukas 11 ayat 27 ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi Bapak Ibu, ya, Yesus di sini bukan nggak peduli Bapak Ibu sama keluarganya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, enggak ya. Tapi di sini Bapak Ibu, Yesus memberikan suatu pelajaran supaya orang fokus kepada firman Allah dan memeliharanya Bapak Ibu. Nah, saudara jangan fokus yang lain, fokus. Makanya Yesus berkata, ibuku, saudaraku adalah orang yang melakukan firman Allah. You do that. Itu yang penting. Lukas 2 ayat 51.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya. Jadi waktu Yesus berumur 12 tahun, Bapak Ibu, ya. Jadi waktu Yesus berumur 12 tahun, Yesus dan Maria Yosef pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu, dan Yesus tinggal, Bapak Ibu, 3 hari, Bapak Ibu, ya. Dan Yesus pulang, dan ya, Maria menyimpan semuanya ini, Bapak Ibu, ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi maafkan kalau saya di sini harus mengatakan kebenaran, Bapak Ibu, ya. Maafkan, jangan saudara tersinggung. Jadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu, karena dialah pengantaranya. Jadi jangan saudara berdoa kepada malaikat, kepada Maria, kepada yang lain-lain. Jangan berdoa, Bapak Ibu, karena mereka tidak mendengar. Mereka itu tidak pengantara. Hanya pengantara adalah Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu di Alkitab, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. No name, ya, tidak ada lain selain nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi saudara nggak usah berdoa. Lihat, kalau saudara baca di kitab Wahyu, nanti ada ayatnya. Yohanes kan bertemu dengan Gabriel, ya. Yohanes kan berlutut, jangan sembah saya ini hamba, sama seperti kamu, sembah dia. Ya. Jadi Maria pun jangan saudara sembah. Saudara pun jangan berdoa kepada Maria atau malaikat lain, minta tolong saya Gabriel, tolong saya Legion, seperti yang dilakukan oleh tim anomali. Tim anomali berdoa, tolong saya Legion, tolong saya Arka. Mereka berdoa kepada malaikat, Bapak Ibu, minta tolong kepada malaikat yang ada di berkeliaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, janganlah sekali-sekali saudara berdoa. Tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hanya dialah pengantara. Jelas Alkitab. Nggak usah neko-neko. Makanya pesan saya kepada saudara, berdoalah supaya Tuhan memberikan agama mana yang mendukung, mendekatkan diri saudara kepada Sang Maha Pencipta. Kita baca, Ibu, Wahyu 19 ayat 10. Udah dapat yang tadi ya. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata padaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara jangan salah, sembahyanglah sembahyang lain. Jangan saudara sampai salah sembahyang lain, Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih lantana Kristus kepada pendeta MYM ya. Kalau saudara khotbah di mimbar ya, apalagi ini kan mimbar kan, bukan berapolog gitu. Ini kan mimbar, nggak usah dibawa-bawa kamar orang lain lah. Nggak usah bawa. Fokuskan saudara, kalau saudara memang betul-betul penginjil dari Yesus ya. Saya bilang lah dari Yesus ya kan.
Kalau saudara memang betul-betul penginjil dari Yesus, ya injilkanlah firman Allah. Saudara fokus kepada firman Allah. Saya di sini fokus kepada Yesus Kristus. Orang bilang saya menghakimi. Enggak, saya enggak menghakimi, Ibu. Ya kan? Saya hanya bagi firman Allah, Ibu, supaya saudara bisa berpikir, Bapak Ibu. Jangan nanti saudara bicara nanti di pengadilan, saya kan nggak pernah mendengarkan kebenaran. Ini kan yang saya dapat. Ya, beruntung ada YouTube, Ibu. Saudara bisa belajar, Ibu. Saudara, kalau saya belajar dari YouTube, belajar dari gereja, ya, pedalaman Alkitab, saya belajar, Bapak Ibu, ya. Baru saya cari, saya ngomong sama Tuhan, di mana sih yang benar, Pak Tuhan? Kalau saya jadi sebenarnya yang disampaikan oleh saudara kita Katolik ini sebenarnya mungkin salah tanggapan sebenarnya, ya. Di Alkitab memang benar, bahwa Maria itu tidak pernah dituliskan bahwa dia melakukan satu kesalahan atau berdosa, ya. Tidak ada, Bapak Ibu, ya. Jadi saya bayangkan sebentar bahwa Maria ini emang orang saleh, Bapak Ibu, ya. Nggak ada ditulis dosa-dosanya, Bapak Ibu, ya. Ya, dia memang betul dia butuh juru selamat. Dia tahu siapa Yesus itu, Bapak Ibu, ya. Ini, ya, kita lihat, kita baca dulu Yohanes 2, perkawinan di Kana, Bapak Ibu, ya. Kita baca, ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk bersuara menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mengecedok air itu mengetahuinya, ia memang mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang mengidamkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu, pendeta MYM, ya, bisa belajar. Bayangkan saya membuka perspektif saudara, paradigma saudara. Yesus dan murid-muridnya diundang, Bapak Ibu, dan mereka itu tamu. Ibu Yesus ini, Bapak Ibu, karena dia tahu siapa Yesus, muridnya dan ibu Yesus ini, Maria, adalah tamu, Bapak Ibu, ya. Dan ibu Yesus ini tahu bahwa anggurnya habis. Jadi kalau saudara berpesta, Bapak Ibu, saudara tamunya atau saudaranya, saudara akan minta kepada pihak yang berpesta, kurang loh dagingnya, jagal, ya kan. Kurang, saudara pun nasinya kurang, bagaimana ini, ya. Tetapi ibu Yesus tahu kepada siapa dia mengadu, Bapak Ibu, ya. Dia bukan mengadu kepada yang memiliki pesta, tetapi dia tahu dan tepat waktunya dia tahu kepada siapa dia mengadu. Dan pernyataan Maria, Bapak Ibu, simple dan to the point dan mengimani. Ini perkataannya,
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ini iman. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi jangan membantah. Gitu. Ya, nurut aja. Karena Maria tahu siapa yang dihadapkan dia, siapa Yesus ini. Dia akan kasih, dia enggak akan mempermalukan ibunya. Dia tahu kepada siapa dia lari gitu loh, minta pertolongan. Ya, bukan kepada pihak mereka ini undangan tamu, ya, bukan kepada pemilik undangan. Dia minta tolong. Habis anggurnya coy. Ya enggak kan? Tetapi inilah Bapak Ibu Saudara bisa tahu bahwa Maria itu adalah sama seperti kita manusia, hanya dia dipakai di karunia Tuhan untuk alatnya. Maria itu sebagai pelengkap, Bapak Ibu, sebagai pelengkap supaya teratur Bapak Ibu siapa Yesus itu, silsilanya lengkap gitu loh Bapak Ibu. Bisa saja kalau saudara berasumsi gini, seperti yang ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, kenapa Tuhan kalian harus lahir gitu, maksudnya ya kenapa enggak langsung teng macam Adam gitu, langsung besar dia, langsung dewasa. Bisa saja Bapak Ibu kalau seperti itu, bisa. Tetapi kalau Tuhan seperti itu, semakin hancur. Kenapa saya bilang semakin hancur? Karena manusia ini negatif banyak. Contohlah kalau saya ya jauh-jauh lah itu. Contohlah saya hamil. Saya kan belum menikah Bapak Ibu. Contohlah saya hamil, tapi nggak tahu siapa bapaknya Bapak Ibu. Anak ini pasti banyak orang akan menghina Bapak Ibu. Nggak jelas anaknya, dari mana asalnya, siapa bapaknya, Negro ke, Cina ke, Batak ke, ya kan, Melayu ke, Papua ke, ya kan. I don't know who. Ya. Manusia saja bisa termakan jadi malu, jadi bunuh diri Bapak Ibu, karena omongan tadi pedas Bapak Ibu, pedas ya. Gak jelas siapa yang buat namanya. Itulah Bapak Ibu yang Tuhan pikirkan matang-matang. Tuhan sudah pikirkan itu semuanya. Kalau Tuhan teng langsung dewasa gitu, orang pasti pikir ini siapa, anak siapa ini. Sedangkan Yesus Bapak Ibu, sedangkan Yesus nih, para murid nih mendayung mencari ikan, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah laut berjalan. Para muridnya aja yang siang dan malam selalu bersama dengan Yesus Kristusku. Siang dan malam para murid bersama Yesus. Tiba-tiba Yesus berjalan di laut Bapak Ibu. Para murid ngomong, berteriak, hantu. Itu aja Yesus. itu aja Pak Ibu. Para muridnya udah bilang Yesus itu hantu. Apalagi Yesus tiba-tiba boom, langsung datang dari surga kan, langsung teng datang ini, langsung besar ke dia. Apa enggak heran manusia, hantu ya kan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah pikirkan matang-matang Bapak Ibu, udah dipikirkan yang jauh ke depan, karena ini semenjak jatuh dalam dosa, pikiran negatif banyak. Makanya di ponsel ini Bapak Ibu, ponsel ini sebenarnya bermanfaat kalau pikiran saudara positif.
Tapi karena pikiran saudara negatif, pasal ini jadi negatif. Ya kan? Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus ya kepada pendeta MYM ya, belajar banyak, berhikmat Pak. Gitu ya. Ya, berhikmatlah saya bilang. Kalau kamar orang lain membahas itu, biarkan aja. Kalau saudara memang rindu mereka mendapatkan kebenaran, doakan. Karena tidak gampang Bapak Ibu menerima kebenaran, tidak gampang. Ya, jadi saudara nggak usah usik kamar orang. Biarkan saja apa yang mereka pelajari. Ya. Urusan saudara itu adalah memberitakan firman Tuhan. Fokus, the center of the God, the center of firman Allah. Gitu. Gak usah bahas yang lain, biarkan aja. Ya. Biarkan apa yang mereka ajarkan. Terangkanlah supaya mereka bisa ini pikiran ini Bapak Ibu ya. Di sini yang berperang. Ini. Bukan badan ini, di sini. Jadi untuk mencari kebenaran itu di sini Bapak Ibu. Berpikir itu. Ya, di mana yang benar Bapak Ibu? Jadi pesan saya nggak di pihak mana-mana Bapak Ibu. Saya hanya sarankan kepada semuanya ya, karena agama ini kan, agama Kristen kan banyak banget, aliran-alirannya, golong-golongannya banyak. Berdoalah Bapak Ibu supaya saudara itu mendapatkan jodoh gereja yang mendekatkan diri saudara kepada Sang Pencipta, seorang perantara, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya. Berdoa. Jangan sampai saudara disesatkan oleh oknum-oknum yang lain dan menjauhkan diri saudara kepada Tuhan. Banyak orang mendirikan aliran-aliran untuk mendapatkan ini. Banyak Bapak Ibu. Coba dulunya Katoliknya, baru datanglah KBP, Protestan, datang lagi HKI, Metodis, ya, Pentakosta, Bethel, sekarang ada GKII, GSJA, apa lagi, Tiberias, apa lagi, GKII udah tadi ya, Apen ya, banyak kali Bapak Ibu nama-nama golongan ini. Padahal the center ya Alkitab, ya kan, Alkitab ini. Karena perspektif manusia beda-beda Pak Ibu. Ada lagi yang lebih parah lagi. Nama gerejanya apa ya? Tapi yang mereka menyebut Yesus itu nggak mau. Yahweh, Elohim, Esara, Nana, Yahweh, Elohim. Mereka lupa akan kasih karunia namanya Tuhan Yesus Kristus. Mereka nggak mau menyebutkan itu Bapak Ibu. Mereka hanya mengenal Yahweh, ya kan? Ada Bapak Ibu, mereka orang Indonesia dan seperti ala-ala Ibrani Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu ya?
Padahal ikut Tuhan itu gampang Bapak Ibu, nggak seperti orang lain. Jadi saudara jangan menghabiskan uang saudara untuk menjadi ala-ala Ibrani, ya kan, pakai topi lah, pakai ya inilah ya kan, seperti ala Ibrani lah, habiskan duit membajir. Lebih baik uang saudara itu kasih kepada panti asuhan, fakir miskin, jompo, orang-orang di jalanan, ya kan, bermanfaat Bapak Ibu, daripada saudara membeli alat-alat ala-ala Ibrani, ya kan. Aduh, rugi Bapak Ibu, banjir namanya, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, penutupnya ini sudah 1 jam. Penutupnya adalah marilah kita bersatu hati Bapak Ibu, ya. Ada di ayat Alkitabnya, lupa aku di mana itu, bahwa ada saatnya nanti bersatu, ya. Marilah kita bersatu Bapak Ibu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah perantara masuk surga Bapak Ibu, dan jalan masuk surga Bapak Ibu, ya. Ya. Kejarlah Yesus Kristus, jangan kejar yang lain, jangan berdoa kepada orang yang lain, tapi berdoalah kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Amin. Dan apapun yang disampaikan di kamar orang, jangan usik Bapak Ibu. Saya dulu adalah mantan Protestan Bapak Ibu. Saya nggak mau usik Protestan. Kalau saya usik Protestan, saya katakan sesat, saya itu orang gila. Ya orang gila lah. Saya kan lahir tahun 88 lagi. Dan Protestan itu, HKBP itu sudah lama Pak Ibu. Masa saya sekarang saya katakan sesat, kan udah saya dibilang orang gila. Ya, jadi saudara jangan katakan kamar orang lain itu gila. Jangan. Maksudnya jangan saudara sebut kamar orang lain itu sesat. Nggak boleh, ya kan? Contohlah Yesus Bapak Ibu. Saudara kan penginjil, apologet, ya kan? Carilah, contohlah teladan Yesus Kristus itu Bapak Ibu. Jangan hanya khotbah pandai, ya, ngomongnya pandai gitu, ilmunya S1, S2, S3, ya kan, tapi tidak bisa mengikuti teladan Yesus Kristus, omong kosong. Yang penting adalah teladannya Bapak Ibu. Kalau Yesus mengatakan, mari semua manusia, mari, you lihat, you see, ah, ini orang Taurat ini, jangan dengar, mereka sesat, orang-orang Farisi sesat, jangan dengar mereka. Nah, jadi orang kalau Yesus bilang seperti itu, Yesus sudah dilempari Bapak Ibu. Karena sebelum Yesus nih ada nih, padahal Yesus kan sudah ada dari dulu Bapak Ibu, karena nggak terlihat aja. Karena di Perjanjian Lama namanya bukan Yesus tapi Yahweh, ya. Ya kan? Jadi kan makanya waktu Yesus bilang sebelum Abraham saya sudah ada. Ahli Taurat, orang Farisi melempari dia. Orang gila kau. Kau bilang kau sudah ada sebelum Abraham. Kami aja nggak pernah melihatnya. Saya aja sudah tua dari kau. Belum pernah jumpa Abraham, apalagi kau. Jadi Yesus tidak ngomong seperti itu Bapak Ibu. Dia fokus kepada Bapa. Dia beritakan tentang Bapa. Apa yang saya dapat itu yang saya ceritakan itu Bapak Ibu. Fokus. Nggak usah fokusnya ajaran orang lain. Fokuskan aja. Biarkan mereka sendiri yang mencerna. Gitu. Dan doakan, ya. Itu pentingnya orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus itu pentingnya berdoa, karena doalah yang bisa mengubahkan hati seseorang Bapak Ibu. Bukan karena pandai berkhotbah, bukan ya. Untuk menobatkan seorang itu adalah doa, karena doa
adalah pintu untuk masuk kemuliaan Tuhan, ya kan, terbuka, ya kan. Jadi doa adalah jalan, ya, ya kan. Jadi sampai di sini, ya, semoga ya lebih pandai lagi lah, ya. Fokuslah kepada memberitakan firman Tuhan, ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.